apa yang Reno lihat dari Tampah? Menurut Reno, hari ini senang banget karena bisa mengundang salah satu pengusaha hebat, bisnisnya unik, dan mungkin buat di luar sana jajanan pasar ya adanya di pasar, tapi ini jajanan pasar yang keren banget. Halo Cindy. halo juga Coach. Harusnya datang Davina sama Cindy. Betul, kebetulan Davina tidak berhalangan hadir ya. Berhalangan hadir. Anaknya sekolah. Oke, nah jadi sejak Juragan Zaman Now gimana nasibnya? Kehidupannya kita lebih baik karena Lebih baik. dengan JJN ini kita mendapatkan investor. Iya. Yaitu tadinya awal mula kita berpikir kalau investor itu hanya nilai uang saja. Tapi ternyata ada yang namanya strategic partner. Ya. Di mana mereka secara aktif masuk ke dalam Tampah Ya. dan mereka men-sharing ilmu-ilmu mereka yang mumpuni ya. Saya pikir soal bagaimana kita membuat sistem dalam tubuh Tampah. Kemudian mereka juga punya pengalaman yang luas, SOP yang baik, yang juga mereka punya channeling ya, food and beverage yang sangat luas. Jadi ini ada perubahan mindset sih bagi kami dan Davina. Awal mulanya kami tuh tidak pernah berpikir sama sekali akan ada orang yang akan masuk ke Tampah, orang luar ya, atau investor. Tapi saya berpikir bahwa ternyata investor itu tidak hanya nilai uang. Ada beberapa skill-skill yang mereka bisa bantu untuk Tampah menjadi lebih besar. Akhirnya saya dan berdua Davina memutuskan oke untuk menerima investor itu. Dan apalagi coach kan pernah bilang juga bahwa bukan nilai uangnya yang kita nilai, tapi berpartner dengan siapa kamu. Itu adalah yang lebih penting. Jadi benar-benar ada perubahan mindset sih, Chef. Keren. Coach. Sering masak jadi manggilnya Kalau ketemu orang yang sering ke rumah sakit, manggil saya dokter. Kalau ketemu orang yang sering masak, panggil saya chef. Ya, begitu. Jadi ada perubahan mindset sebelum dan sesudah masuk JJN. Oke. Nah, boleh nggak cerita dari awal Tampah itu sejarahnya gimana sih? Oke, Tampah itu sebenarnya kita ini berdua hobi masak. Sama foodies. Jadi makanan enak dimanapun pasti kita samperin. Jadi kita tahu nih makanan ini enak atau nggak enak. 2017 itu saat itu kami masih bekerja di corporate. Saya berdua Davina. Kami memutuskan untuk resign dari pekerjaan masing-masing karena kami udah nggak fit in lagi kerja di kantoran karena anak-anak. Jadi kita mencari sesuatu yang lebih fleksibel waktunya. Akhirnya kita memutuskan bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner yang kami pilih? Ya tadi itu, karena kami passionnya memasak dan kami suka sekali makanan enak. Jadi menurut kami ini hobi ini bisa menjadi uang gitu. Jadi nyari hobi yang bisa jadi duit. Yes, jadi kan kalau kita hobi atau passion, kalau kita capek atau gagal, bangkit lagi karena hobi. Keren. Betul. Jadi ada passion di situ. Jadi kalau kita nggak suka sama sesuatu, kalau kita gagal atau merasa mulai down, itu biasanya udah kita tinggalkan. Tapi karena kita passion, ya udah kita ngulik aja di situ gitu. Tapi kan membangun bisnis kuliner itu apakah mudah ya? Waktu Sebenarnya awal-awal tidak mudah. Awal mulanya kami di garasi rumah. Dari A sampai Z, dari hulu ke hilirnya kami yang melakukan. Apa itu? Hulu hilir itu apa? Hulu hilir itu dari ke pasar. Ke pasar. Membuat kuenya, memasarkan, menerima pesanan melalui WA order, itu semua kami. Akhirnya kami kewalahan. Itu berdua tuh? Berdua saja di garasi rumah. Akhirnya kami mulai meng-hire orang karena menurut kami bisnis itu bukan kita yang capek. Harus ada delegasi. Kalau tidak ada delegasi ya akan begitu-gitu aja gitu. Dan hidup kami tadinya ingin fleksibel menjadi sangat lebih tidak fleksibel. Akhirnya kami memutuskan untuk meng-hire 2 orang pertama. Itu laki-laki dua-duanya. Kemudian kami mulai mendelegasikan resep-resep kami ke mereka. Mungkin kami yang menimbang, mereka yang membuat. Mulai kita tetap menerima orderan. Mulai kewalahan karena orderan mulai banyak. Akhirnya mulailah kami membuat suatu sistem kecil-kecilan, Coach. Dari uang keuntungan-keuntungan tersebut kami gulung terus. Kami pindah dari garasi menyewa rumah yang kecil. Itu udah cepat ya, 2017 8 bulan waktunya. Kami menggulung seluruh keuntungan dan akhirnya kami pindah ke tempat yang lebih kecil. Ke tempat yang lebih besar dan meng-hire beberapa orang lagi. Kemudian kami pindah lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Tahun waktu pandemi itu tahun 2020. 2020 kami membuka toko offline pertama kami.
pas pandemi, buka toko kami offline. buka toko offline. Kami tidak tahu itu akan ada pandemi. Jadi dalam prosesnya tiba-tiba pandemi terjadi. Itu lumayan cukup down sih. Karena beberapa customer kami meng-cancel karena acara-acaranya harus ditunda. Iya. Akhirnya kami berpikir keras bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan, yaitu kami pindah ke frozen food. Terus kami membuka GoFood, GrabFood, Tokopedia, Shopee. Dari situ mulai masuk lagi dan kami bertahan di pandemi. Oke. Berapa nilai order yang hilang selama pandemi? 0% waktu sempat. Enggak, maksudnya dari mulai nilai ordernya berapa, terus yang cancel tuh sampai berapa nilai? Iya, hampir 80% ya. 80%? Ya, betul. Wow. Oke. Dan kami berpikir bagaimana caranya bertahan di pandemi tersebut karena di belakang kami banyak karyawan yang mempunyai keluarga. Dan saat itu hari ini sudah ada berapa banyak karyawan? Sekarang sudah 40 orang. Sudah 40. Ya, sejak 2017 berkembang terus sampai 40 karyawan. 40 ada beberapa yang masih kita training karena ini kan mau lebaran ya. Jadi kami meng-hire lagi karena kapasitas produksinya pasti akan bertambah. Wow. Dan alhamdulillahnya tahun ini kami sudah bisa beli ruko sendiri. Keren. Jadi kami udah nggak nyewa lagi. Keren. Yeah. Oke. Bagaimana cara mengatur kerjasama antara siblings? Ini kan adik kakak itu. Atau ceritain dong waktu kecilnya gimana sama Davina itu? Waktu kecilnya hubungan dengan Davina dan saya berbeda jauh sekali. Davina itu 15 tahun 15 tahun di bawah. Yes, ya. Jadi waktu kecil suka saya cubitin dia. Karena saya berarti kan pengais bungsu ya. Iya. Tapi dia memang pintar sekali. Jadi dari kecil, dari 4 bersaudara, Davina tuh pintar. Jadi kuliahnya cum laude dan lain-lain. Jadi ketika itu dia kerja di suatu corporate di mana dia menjadi marketing manager. Dan dia agak perfeksionis dalam mengurus keluarga. Jadi dia bilang, "Teh, aku kayaknya nggak bisa nih kalau begini terus, hidupku nggak fleksibel ngurus anak-anak." Begitu pula saya. Akhirnya kita memutus, ayo kita bisnis. Nah, dari awal bisnis yang pertama adalah mencari partner itu harus sama larinya. Yeah. Jadi dari awal jangan satu yang mau maraton, yang satu maunya sprint. Yeah. Oke, jadi dari awal misi dan visinya harus sama. Jadi ketika itu adik saya bilang, "Kita mau bagaimana nih? Rencana ke depan seperti apa?" Jadi rencananya harus, apa impian lo? Dia bilang gitu. Oke, impian gue mau jadi market leader di bidang kue-kue basah. Oke, kita bikin. Jadi perencanaannya, peraturan yang harus dipatuhi oleh saya dan adik saya. Tidak baperan. Ketika adik saya komplain makanan saya tidak enak, atau saya bilang, "Dek, ini kenapa kok penjualannya seperti ini?" Kita nggak baper gitu. Kita cari solusi sama-sama. Yang penting visi-visinya sama, larinya juga harus sama. Jangan yang satu mau maraton lama, tapi yang satu mau sprint. Dan kebetulan kami berdua in the middle lah ya, antara sprint dan maraton. Seperti itu sih, Chef. Terus pembagian tugasnya gimana? Pembagian tugasnya, karena Davina memang kita sama-sama punya skill sih. Karena saya memang suka sekali mengulik resep sampai berjam-jam. Saya tuh bisa, misalnya saya makan di suatu tempat, ada rasa yang enak atau minuman aja, nggak usah jauh-jauh, misalnya minuman enak, saya bisa masukkan ke kue-kue saya gitu. Betul. Jadi saya lebih punya feeling di situ. Akhirnya kita membagi skill itu, dibagi. Davina bagian marketing karena memang dulu backgroundnya dia adalah marketing manager. Dia bagian situ dan business development. Saya benar-benar khusus di food developmentnya. Food development. Oke. Waktu awal membuat ide kuliner, awalnya langsung kue basah atau ada produk lain? Langsung kue basah. Kue basah. Betul. Karena kami ngelihat opportunities di pasaran. Karena kami melihat tidak banyak pemain di kue basah. Masa sih? Betul. Banyak pemain kue basah. Pemain kue basah banyak, tapi biasanya di pasar-pasar tradisional. Ya, betul. Atau di food street. Ya. Bagaimana caranya? Bakery kan banyak. Bakery banyak, tapi tidak khusus. Tidak khusus. Jadi bagaimana caranya? Kita pengen nih, waktu itu saya pernah beli kue di pasar, saya merasa kuenya cantik gitu, tapi pas dirasa kurang enak. Atau size-nya terlalu besar. Akhirnya saya pengen membuat kue basah yang outstanding. Outstanding dalam segala hal ya. Jadi dari segi rasa, dari segi packaging, dari segi size, supaya kue-kue basah ini naik kelas. Tidak kalah dengan Korean food atau Western food yang sekarang lagi booming gitu. Menurut saya ini adalah sesuatu yang menurut saya masih comfort food ya, bukan makanan yang musiman. Jadi orang senang membeli kue basah dan teringat dengan masa-masa kecilnya. Jadi itu sih intinya. Jadi sejak awal sudah kue basah. Yes. Sejak awal sudah
Oke, di mana positioning Tampah? Positioning Tampah itu kita di menengah ke atas sih. Menengah ke atas. Lalu kalau dilihat kan size-nya nggak besar, nggak kecil, nih agak lumayan gitu ya, menarik. Jadi sekali makan juga ya 2 bites ya. dua kali gigit lah ya. Betul. Kan ada yang gede banget, ada yang. Nah, boleh tahu nggak dari mana risetnya sampai menemukan ukuran itu? Jadi right size itu. menurut saya nih, sebelum kita mau launching suatu produk, itu ada beberapa strategi sih. Pertama, strategi keunikan produk. Itu yang tadi saya bilang, bahwa selain kue-kue saya ini saya buat dengan resep-resep tradisional, saya juga membuatnya dengan mengkombinasikan dengan rasa-rasa yang lebih modern. Contohnya kalau Coach ke toko saya, Coach bisa nemuin tuh klepon dengan resep original. Tapi kita juga membuat versinya, inovasi, yaitu dengan klepon Swiss roll ini saya bawa, di mana saya tidak menghilangkan elemen tradisionalnya, yaitu unti kelapa dan rasa coconutnya ya. Terus untuk size, jadi waktu itu saya bekerja di kantoran. Jadi kalau meeting itu ibu-ibu biasanya research itu ya, kalau ngeliat snack box ada kuenya kebesaran, mereka kan menjaga tubuh ya biasanya. Kayak gini, mau nggak nih lu kuenya? Bagi 2 dong. Bagi 2. Dari situ saya ngeliat ada problem di situ kan. Satu lagi, ada lagi kue nampan yang kita bisa lihat di di pasar kue subuh, pasar Blok M, itu terlalu kecil kok. Jadi kalau research dari saya tanya teman-teman saya yang ibu-ibu, kata suami gue cuma ngebersihin gigi doang nih. Akhirnya dari hal-hal tersebut saya membuat kue in between size-nya. I see. Dari yang kecil, yang tengah, kita ada di tengahnya. Itu dari segi size. Jadi ada beberapa strategi sih sebelum kami melaunching produk kami. Keren. So jadi harus dengar suara konsumen. Sangat. Lalu mulai membidik nih, siapa nih yang saya mau bidik, kata-kata mereka seperti apa. Siapa sih target audience-nya, kalau bisa digambarkan personanya tuh kayak gimana? Personanya adalah ibu-ibu, tapi masih ukurannya masih 40. Karyawan atau bukan karyawan? Karyawan juga, ibu-ibu rumah tangga juga, karena kami membuat package ya, atau hantaran-hantaran, seperti ada hantaran lebaran, ada paket untuk lamaran, seperti itu. Jadi kami membuka banyak peluang terhadap kue-kue kami. Jadi ukurannya sih, kalau kita lihat research dari orang-orang yang datang atau orang-orang yang memesan, 40 sampai 50. Dan mulai kami tapi itu membuat concern kami, karena kalau 40-50 ini makin tua, yang muda-muda ini kan nggak akan mengenal kan. Jadi makanya itu kami berinovasi supaya kue-kue ini juga bisa diterima oleh anak-anak muda, karena kami pengen anak-anak muda juga kenal yang namanya klepon, lemper, jangan hanya croissant atau donat kekinian seperti itu. Jadi kami mulai berinovasi supaya target marketnya lebih luas. Price point-nya di berapa sih? Satu harganya ini? Kita juga ada policy untuk price, harga semua kue sama. Harga semua kue sama? Karena saya customer kue, saya tuh paling males tuh Coach. Ini berapa? Ini berapa? Satu paket semua isinya sama, udah satu paket isi 25, 137.500, itu senang. Dan itu malah kita lebih senang juga untuk penjual kan, karena kita bisa menjual lebih banyak karena berjualnya secara paketan seperti itu. Jadi satu tampah ini berapa? Kita ada isi 10. Kalau ini isi? Ini isi 35. 35. Ada isi 30, ada isi 10, ada isi 25, ada isi 35, ada isi 60. Isi 10 itu 57.000. Dan customer nggak gitu mahal sebetulnya ya? 5.700 belum PPN ya kalau di toko ya. Iya, betul. Yang ini 137.500, yang isi 60 290.000, dan customer kami bebas memilih kue mana yang mereka pilih dalam paketnya. Jadi nggak ada yang kalau secara HPP pasti kan beda dong, bener nggak ya? Secara HPP beda, tapi masih aman. Ya, nggak maksud saya kan? Ya, betul. Customer bisa milih, ini mana yang kira-kira value-nya lebih besar, mereka bisa pilih lebih banyak. Tapi kadang-kadang lebih kesukaan sih. Selera ya. Iya, kayak ongol-ongol itu kan mungkin COGS-nya murah banget ya Coach, tapi ternyata banyak yang suka. Malah untung saya ambil tuh ongol-ongol karena murah. Gitu. So, jadi price point-nya benar-benar dibuat seragam, transparan berarti ya. Kira-kira nggak membuat orang itu, ini lebih mahal, ini lebih murah. Jadi convenient sekali buat customer untuk menghitung. Waktu awal pertama kali memasarkan, apa yang dilakukan? Pertama kali membuka.
Oke, kalau pertama kali membuka adalah kita membuka melalui medsos ya. Medsos. Kita membuat IG. Yang pertama dilakukan adalah ketika medsos adalah digital. Orang akan melihat, tidak merasakan. Jadi yang pertama adalah foto produk itu harus bagus banget. Itu yang paling pertama. Foto produk kami langsung pakai profesional. Oh. Tidak pakai foto-foto HP atau apapun. Nggak asal-asalan ya? Nggak asal-asalan. Kemudian kami melakukan beberapa endorse, tapi nggak ke artis-artis terkenal. Oke. Kepada ibu-ibu aja yang suka masak, yang followersnya banyak, kita cari. Apa yang dilakukan tuh? Kita, Mbak, aku ada produk gitu ya. Boleh nggak Mbak kalau diiklankan di story atau apa? Oke, biayanya berapa? Biasanya mereka cuma sedikit atau kadang-kadang cuma free produk mereka oke. Dan biasanya followersnya itu akan melihat Instagram yang di tag kan, itu Instagram kami, mereka mulai followers kami mulai bertambah dan mereka mulai memesan. Nah satu lagi coach, menurut jadi saya efektif tuh ya, endorse itu masih efektif. Tapi gini, sebagus apapun marketing kita, kalau produk kita tidak enak, tidak akan ada repeat order. Setuju banget. Tidak akan ada loyal customer. Jadi menurut saya produk yang kamu buat itu harus enak dulu. Betul. Jangan belum apa-apa, belum kita melakukan research atau apa-apa, kita sudah launching produk gitu loh. Karena begitu marketing kita jalan dan orang memesan, kapok. Ya. Jadi rasa dulu sih. Jadi kita punya dari loyal customer itu mulai dari mulut ke mulut. Mereka suka tanpa disuruh coach, mereka tuh akan nge-tag ke Tampah. Jadi kalau coach ikut Instagram kami itu banyak sekali followers yang baik hati gitu ya. Saya suka sekali kuenya ini, thank you Mbak gitu. Jadi begitu saja bergulir. Jadi memang akhirnya cost untuk marketing kami sangat sedikit gitu. So makna dari brand Tampah ini apa buat konsumen Tampah? Tampah sendiri adalah idenya dari wadah bambu. Wadah bambu atau nampan yang biasanya menyajikan kue-kue tradisional. Oke. Jadi kami berharap toko Tampah itu menjadi wadah buat kue-kue basah tradisional Indonesia seperti itu. Keren. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai kerjasama dengan Reno Barak. Ya. Wah, ini keren nih, diinvest oleh Reno Barak. Apa yang Reno lihat dari Tampah? Menurut Reno, kami itu sangat potensial. Malah mereka bilang kami itu berlian yang dipenuhi debu. Kasihan sekali ya. Ya minimal ada berlian. Ya, sama Reno founder. Dia melihat siapa foundernya. Foundernya. Betul. Akhirnya tadinya kami sempat bingung gitu ya. Kami terima nggak ya? Ya seperti saya bilang 7 tahun ini kami fokus membangun bisnis kami. Kami nggak pernah bergaul dengan sesama UMKM. Kami itu tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang akan masuk untuk mendanai atau ikut masuk dalam Tampah. Tapi ya tadi itu setelah JJN benar-benar ada pergeseran mindset, dan Pak Reno dan Pak Rex itu kan saya lihat punya pengalaman dan punya tim-tim yang bagus seperti tim SOP-nya, tim purchasing, dan punya channeling food and beverage yang luas gitu. Jadi menurut kami dengan kami menerima investor ini, kami sih berharapnya ya Tampah itu bisa lebih pesat lagi pertumbuhannya dan sustainable sih. Oke. Seperti itu. Berapa omset tertinggi yang pernah dicapai oleh Tampah per bulan? Sekitar 500-600 juta per bulan. Itu semua jajanan basah? Jajanan basah. Oke. Berapa potensi yang bisa dicapai dengan adanya masuknya investor di JJN? Oke, ketika JJN itu kan kami di coaching juga dengan personal coaching. Jadi akhirnya waktu itu kami dapatnya Coach Dewa. Dari Coach Dewa itu bisa dirumuskan bahwa problem terbesar kami adalah kami tuh terlalu concern terhadap vertical growth. Kami tidak pernah memikirkan ekspansi yang horizontal gitu ya. Akhirnya dirumuskan, kalau lu mau horizontal growth, lu akan lebih pesat pertumbuhannya. Tapi main problemnya yang kita temukan adalah kapasitas produksi. Betul. Jadi tim dari Reno dan Pak Rex ini akan membantu kami untuk membuat SOP bagaimana sistem purchasing-nya supaya kapasitas produksi gimana nih? Apakah kita bikin central kitchen atau seperti hal seperti itu ya? Jadi itu sih yang sedang lagi dibenahi oleh tim mereka. Nah, berapa besar potensi jajanan pasar di Indonesia kalau kita mau menguasai 5% aja, kira-kira berapa tuh salesnya? Waduh, gimana tuh ya? Ya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sekarang ya. 3. Saya rasa lebih loh. Lebih ya. Iya benar. Sekarang pasar aja ada berapa?
Nah betul. Tapi gini, saya sih concernnya ketika pertumbuhan kita outletnya semakin banyak, kadang saya lihat brand-brand tertentu gitu ya, kualitas produknya itu berkurang. Betul. Betul. Jadi saya sama adik saya masih punya misi bahwa bukan outlet yang kami cari, tapi Tampa itu masih bisa bertahan sampai puluhan atau 20 tahun ke depan. Jadi bukan sebanyak-banyaknya outlet. Lebih artisan di sisi, ya mungkin ya. Di satu sisi itu adalah satu misi yang bagus ya. Misi yang bagus karena mau menjaga kualitas dan goalnya adalah sustainable. Tapi kalau sejarah kue basah itu kan udah puluhan tahun. Artinya secara produk ini memang sudah proven. Ya, betul. Betul nggak ya? Betul. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara menduplikasi kualitasnya. Kalau misalnya nanti bisa dikembangkan secara massal. Betul. Nah itu yang makanya itu tim dari Pak Reno dan Pak Rex itu sedang membenahi, untuk sementara ini mereka sedang membenahi pembukuan bagaimana purchasing kami langsung ke direct supplier, karena selama ini kan ada beberapa produk atau beberapa bahan kue yang kita nggak langsung ke direct supplier. Jadi pengalaman mereka itu jadi dari hal yang paling ini dulu deh, mendasar dulu yang harus diperbaiki, baru selebihnya dari uang investor yang masuk ke kami, nanti kita lihat skala prioritasnya kemana nih untuk modifikasi supaya ini bisa menjadi massal produknya. Oke, very good. Kalau customer yang terbanyak, kebanyakan corporate atau personal? Dua-duanya sih, tapi kebanyakan sih personal. Kebanyakan personal. Betul. Oke. Kalau corporate itu kita ada snack corner namanya. Jadi kayak kalau coffee break, kita menyediakan kopi dan teh dan kue-kue, gitu. Tapi kita belum ada B2B bisnis gitu ya. Paling cuma mereka minta Mbak saya order sekali gitu, ya. Gitu. Tapi concernnya berarti lebih ke retail ya. Masih direct tuh. Direct ya, melalui WA order, pre-order sama dari toko offline. Oke. Ya, sales 500 juta per bulan untuk jualan kue basah itu sangat besar sekali. Artinya effort untuk, kan ini kan bukan cuma satu jenis ya, ada banyak jenis, itu cukup lumayan sih. Dan itu belum kita serap semua. Betul. Karena di toko itu coach, kadang-kadang saya sama adik saya suka ngumpet jam 1 karena kuenya udah habis. Karena itu makanya dengan JJN makanya terbuka gitu. Ini kami sangat terbantu sekali gitu. Bagaimana sih membuat sistemasi dari manajemen kami, terus SOP-nya, purchasing-nya seperti itu. Jadi ini semua fresh ya. Artinya tidak bisa bertahan beberapa lama kan kalau kue basah ya? Iya, kue basah. Tapi untuk kue-kue yang untuk dihidangkan atau kami itu biasanya kami frozen dulu sih sebenarnya. Kayak risoles kita frozen, kalau ada pesanan kita goreng. Oke. Tapi ya tetap fresh lah ya karena frozen ya. Betul. Kita coba ya. Oke, boleh. So, jadi kalau di antara ini mana yang paling unggulan? Kebetulan yang saya pilihkan buat coach bestseller. Semua bestseller. Bestseller. Nah, yang mana yang apa namanya? Yang paling dibilang, waduh ini enak banget. Yang mana? Eclair. Ya. Oke. Sama risoles. Oke, saya cobain. Lemper juga. Ini ya risoles ya? Iya. Oke. Kita makan risoles deh. Makan cuy. Oke. Ini siapa ya? Ragut. Itu kalau nggak salah smoked beef ya. Coba. Ini apa ya? Smoked beef, keju. Cheese, dengan smoked beef, cheese dan mayones. Semua sama? Ya, semua sama. Jadi memang kita sarankan kalau untuk penyajian itu satu baris itu isinya sama supaya nggak berantakan, kelihatan cantik. Enak. Ya, cocok nih buat yang lagi diet. Cheese-nya ya, cocok banget. Cheese-nya. Ini yang kelpon Swiss roll. Yang tadi saya bilang idenya dari kelpon. Kalau memang ini enaknya tuh size-nya. Tuh. Saya sih pas suka ya? dengan size-nya. Size-nya nggak over, nggak terlalu ini, sama sebetulnya rasanya juga nggak belenek gitu. Iya, betul. Betul nggak sih? Iya, betul. Recommended.
Tampah udah tahu belum? Coba cek Instagramnya. Ya, Tampah. Oke. Kalau mau dibesarkan, kalau tidak dengan horizontal growth, dengan pengembangan cabang, mana potensi pengembangan yang masih available? Karena kalau tadi jam 1 aja udah habis gitu. Okay. Potensi masih besar, potensinya sebenarnya kita nggak perlu buka outlet dulu, kita serap dulu yang selama ini kita belum serap gitu. Jadi kapasitas produksi maksimum kita tuh berapa? Gitu kita kan belum tahu. Jadi yang sebenarnya PR-nya adalah yang menyerap dulu kapasitas produksi di toko sama WA pre-order itu. Karena WA aja kita harus H-3 itu pun masih kita tolak-tolak. I see. Gitu. Jadi makanya itu intinya bukan buka outlet baru dulu. Sebenarnya kita menyerap kapasitas yang sudah ada dulu sebenarnya. Kalau sudah tidak ada yang kita tolak-tolakin, makanya hari ini ada pencatatan berapa sih sehari itu yang kita tolak, jam berapa sih toko itu tutup, jam kue habis di toko itu berapa. Jadi kita lihat dari situ kita tahu proyeksi ke depannya harus berapa kue seperti itu. Ya. Ya, kalau di kita, saya ngajarin itu untuk mengukur kapasitas produksi. Betul. Harus lembur atau enggak? Betul. Sekarang kan masih lembur. Masih segini aja udah lembur gitu kan? Lembur. Berarti pertanyaan pertama adalah apa yang bisa diefisienkan? Betul. Kayak misalnya contohnya mungkin ada hal-hal yang sifatnya pemborosan. Betul banget. Ada sesuatu yang misalnya anak karyawan bolak-balik, mungkin belum efisien, atau kita masih mengerjakan pekerjaan yang tidak memberi nilai tambah, atau menunggu. Ya. Itu semua harus diringkeskan dulu. Betul. Siapa tahu dengan orang yang sama bisa nambah kapasitas. Ya, betul. Jangan nambah lembur. Betul. Karena kalau nambah lembur, udah pasti nanti cost-nya juga bengkak. Benar. Ya, cost-nya juga bengkak. Atau bahkan nambah space itu lebih mahal lagi kan? Ya. Oke. Jadi memang untuk menambah kapasitas ini baru kita tahu juga ada peralatan-peralatan yang membuat meringankan pekerjaan. Betul. Gitu. Contohnya ada mesin pastel, itu kita tahu bahwa ternyata nggak perlu menggiling secara manual. Benar. Itu kan juga menambahkan kapasitas produk kami, juga memotong isian seperti wortel, kentang, itu ternyata ada alatnya gitu. Kita tinggal masukkan wortelnya bulat-bulat, ternyata keluar sudah terpotong-potong. Gitu, mesti minta tolong sama Reno pergi ke pabrik-pabrik roti atau kue yang memproduksi massal, misalnya contohnya Sari Roti. Itu kan kalau bicara quality, dia harus jaga kualitas, tapi tidak bisa intinya dia tidak bisa artisan. Betul. Dia harus produksi massal, kualitasnya juga, massalnya juga, kecepatannya juga. Apa sih yang mereka lakukan? Betul. Atau ya kita membayangkan kalau Makci bikin risol pastel begitu banyak dan banyak cabang tuh gimana? Ya, betul. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan yang membuat proses itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, benar. Itu yang sedang kami lakukan saat ini. Oke. Nah, jadi kedepannya Tampah kalau melihat dari proyeksi bisnisnya 2023 ke 2024, kalau produksi sudah mulai diperbaiki, apa sih yang dilihat atau apa sih potensi 2023 yang dilihat dari Cindy? Oke, potensinya adalah impiannya dulu ya. Sebenarnya impiannya kita adalah dengan kolaborasinya dengan kami memiliki produk yang baik yang disukai oleh customer kami, juga kecintaan kami terhadap kue-kue basah, dan dikawinkan dengan strategic partner yang mempunyai food and beverage access, skill terhadap pengalaman dan lain-lain, SOP yang baik. Kami berharap sih dengan kolaborasinya ini mengawinkan dua hal ini. Kami inginnya sih Tampah itu bisa menjadi sesuatu yang berkembang secara pesat, sustainable, dan menjadi market leader di kue-kue, salah satu market leader di kue-kue basah, ya sehingga bertahan sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Untuk sementara prioritas pertama kami adalah menambah kapasitas produksi dengan mungkin membuat central kitchen. Setelah itu
next projectnya adalah mungkin membuat outlet baru setelah penyerapan di toko pertama itu sudah beres. Outlet yang kedua atau ketiga itu, tapi kita membuat seperti obat nyamuk, jadi dekat-dekat saja supaya kita bisa mendeliver kue-kue kita tuh lebih mudah. Tetap gitu. fresh juga. Wow, keren. Ini teman-teman contoh pengusaha yang memang benar-benar serius. Jadi kalau kita menjalankan bisnis itu ada yang penting asal ada. Tapi ada juga yang serius. Jadi serius itu artinya apa? Delivery terhadap konsumen harus maksimal. Foto aja profesional gitu ya. Rasa harus baik. Kalau ini kalau di jajan saya udah cobain semuanya. Tapi saya memang paling suka iklernya. Oh, ikler. Iya. Saya suka iklernya. Dan saya suka ukurannya. Ukurannya itu udah pas, ya? Ngepas lah. Dan yang saya lihat dari Tampah juga business owner-nya, si founder-foundernya ini memang berpikiran tepat sasaran ketika berbicara soal bisnis. Ya, nomor satu adalah produknya harus berkualitas, mau endorse-nya banyak, kalau dicobain orang nggak mau balik, kita harus endorse terus. Dan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang tahu kejelekan kualitas kita. Benar-benar. Dan itu ada cost untuk endorse. Dan itu makin lama makin mahal. Betul. Endorse termahal pernah endorse siapa? Nggak pernah sih, Coach. Nggak pernah ya? Malah ada beberapa artis yang minta kue kita gitu acaranya dan mereka free. Mbak, aku mau ulang tahun, misalnya kayak gitu, bisa kirimin tampang nggak? Ya udah dengan free gitu. Karena memang cost kita untuk iklan ya, itu cuma 1% dari omset sih. Karena kami lebih concern bagaimana menservis customer kami, terutama di toko. Jadi tuh kami nggak pernah baper gitu. Misalnya ada masukan dari klien atau gini, Mbak sorry, misalnya lempernya agak keasinan menurut saya. Itu kita nggak baper gitu. Kita nggak overconfidence dengan produk-produk kita. Hal-hal seperti itu yang membuat kami terus memperbaiki. Misalnya Mbak, aku tuh pengen kulit pastelnya tuh yang crispy gitu. Dan aku tetap coba-coba terus supaya memenuhi selera. Jadi kami lebih concern bagaimana kami melayani customer kami, karena dari customer kami inilah justru iklan itu terus berjalan. Itu yang paling efektif tuh. Betul, dan cost-nya sangat sedikit gitu. Jadi kami nggak concern ke cost ke endorse seperti hal-hal seperti itu. Berapa persen repeat ordernya? Waduh, udah nggak terhitung, Coach. Jadi kalau satu orang itu bisa beli berapa kali dalam satu? Tidak terhitung, Coach. Tidak terhitung. Jadi saya sampai punya loyal customer. Jadi, yang dari 7 udah tahun yang kayak lalu. Temen ya? Ya betul, sampai gini. Oh udah pindah ya Mbak. Dulu aku pernah beli waktu Mbak Di masih di garasi. Sampai mereka tahu cerita kita gitu. Oh keren. Jadi kalau di toko suka ini yang punya, mereka yang mau promosikan ini yang punya kakak adik loh gitu loh. Jadi itu sih quote sebenarnya orang tuh bukan hanya iklan atau marketing. Story-nya itu ya. Bagaimana kita engage sama customer kita itu lebih penting. Keren. Yeah. Wow. Cindy, thank you so much. Hari ini sudah memberikan inspirasi banyak. Thank you kuenya. Sama-sama, dan teman-teman, ini cerita apa yang Anda tangkap, pelajaran apa yang Anda bisa ambil, komen di bawah, dan semoga next time giliran Anda yang duduk di sini dapat investasi dari Reno Barak. Amin. Dan jangan lupa nonton Juragan Zaman Now. Oke. Thank you Cindy. Sama-sama, Coach. Hanya di Top Coach Indonesia.